Ya, kawan, sesuai janji saya, terakhir saya upload cara menambahkan foto pada database dan juga cara menampilkan kembali apabila kita mencari dari database tersebut. Contohnya ini kita cari nama tertentu, nah fotonya ikut menyesuaikan ya. Nah ini sudah saya upload 2 hari yang lalu, hari Selasa kalau nggak salah ya. Yang gambar thumbnailnya seperti ini, yang thumbnailnya ini. Nah, kali ini saya akan melanjutkan masih menggunakan data yang sama, kawan, tapi dilakukan dalam Visual Basic ya. Jadi kalau kita pilih nama, maka fotonya muncul. Kita pilih nama, ganti lagi, fotonya menyesuaikan, gitu ya. Nah, ini bagaimana? Jadi ini masih menggunakan data yang sama seperti yang gambar di sini. Jadi saya tidak perlu mengulangi dari awal, kawan ya, tapi saya langsung kepada eh, Visual Basic, formula dari Visual Basic-nya ya. Jadi ini pertama-tama teman-teman siapkan dulu formnya ya dari user form. Jadi asumsi saya teman-teman pada Excel-nya sudah muncul tab developer ya. Tab developer itu untuk memunculkan, untuk memanggil user form ini, developer ini ya. Kalau ini belum ada, teman-teman bisa masuk file, kemudian ambil option ya, ambil option. Nah, kemudian cari yang customize ribbon nih, diklik. Ya. Nanti di sini yang muncul di sisi kanan, developernya ini biasanya belum tercentang, masih seperti ini. Nah, ini dicentang aja. Nah, kemudian kita klik OK. Nanti dia otomatis muncul di atas. Kalau sudah, teman-teman tinggal diklik developernya, ya. Kemudian kalau saya selalu masuk ke sini, view code. Ini ada yang masuk Visual Basic, ya. Boleh aja terserah view code. Nah, muncul seperti ini, tambahkan ini, insert. Teman-teman ambil user form, ya. Nanti akan muncul seperti ini, kawan. User form seperti ini. Nah, seperti ini. Masih kosong. Sehingga untuk memunculkan yang ini ada tulisan nama, teman-teman ambil ini label. Ya, jadi kalau label ini setelah user form muncul, labelnya tidak muncul, teman-teman klik aja ini. Nah, diarahkan di bawahnya add-ins dan Windows ya. Antara add-ins dan Windows ada, nah nanti muncul toolbox. Ini diklik aja kawan. Nah, muncul, teman-teman ambil label ini. Label taruh di sini. Jadi diklik labelnya, klik kiri, kemudian klik di sini. Cuman gitu aja. Ya. Nah, kemudian label ini kita sesuaikan. Nah, apabila propertiesnya tidak muncul, teman-teman tinggal klik kanan di labelnya. Jadi klik kanan bukan di sini, di luar, tapi di labelnya diklik, klik kanan. Nah, propertiesnya muncul nih. Ya. Kemudian untuk merubah judulnya, ambil di bagian caption, kawan. Nah, ini dirubah. Nah, misalkan itu ya. Kemudian kalau ini dirasa mau ditebelkan, masih di properties, ambil di font. Nih, ya. Kemudian kita klik yang muncul 3 titik. Nah, kita pertebal, kita jadikan 10. Kalau ini mau ditengahkan, teman-teman masih di properties, ambil yang text line ini, kawan. Nah, kemudian tinggal dipilih, mau ke rata kiri, mau di tengah atau di kanan. Ini, ya. Nah, kalau judul, saya berikan di kiri. Nah, kalau sudah kita butuh lagi kan, ini tinggal di copy aja teman-teman. Tinggal di copy. Supaya nggak usah setting fontnya, setting tebel enggaknya. Nah, tinggal nanti dirubah teman-teman. Ya, diklik di label yang kedua ini, captionnya katakan diganti. Kemudian tinggal paste lagi kawan. Paste. Nah, kita punya untuk yang ketiga. Ini tinggal dirubah aja captionnya. Katakan untuk nomor. Nah, udah. Jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau ini ingin diratakan ya disamakan, tinggal geser aja ya. Kemudian kalau ini terlalu lebar semuanya karena ngopi dari atas, dibikin grup tapi nggak usah di grup ya, cuman diginikan aja. Nah, sampai yang bawah digeser jadi bareng-bareng dia mengecilnya.
Nah, kemudian untuk bikin ini, karena nama ini berupa pilihan, kita menggunakan combo box, kawan. Pilih yang cari combo box ya. Jadi ini label, ini ada text box, kemudian ada combo box. Diklik aja sekali, klik sekali di sini. Nah, muncul. Kalau combo boxnya ini kurang lebar, cari di properties di height. Ya, ini height dirubah berapa? 20 misalkan. Nah, kalau kurang bisa ditambahkan lagi berapa? 22 misalkan. Jadi sesuai keinginan kita ya, selera kita mau diisi berapa ini. Kemudian kalau kurang lebar tinggal ditambah aja, ditarik seperti ini. Ya. Nah, untuk combo box ini, teman-teman kalau tidak diberi nama, dia nanti di sini otomatis menjadi combo box satu. Ini kenapa combo box 2? Karena saya sudah punya di sini. Ini combo box satu. Jadi otomatis kalau user form masih kosong, kemudian kita mengambil combo box, dia di properties yang paling atas name akan tertulis sebagai combo box satu. Kalau sudah ada, maka berikutnya menjadi otomatis combo box 2. Kalau kita ambil lagi, nanti otomatis combo box 3. Nah, ini karena hanya sekedar untuk tutorial, saya tidak merubah karena cuma ada satu combo box. Tapi kalau teman-teman nanti punya ada 2 atau 3 combo box dalam satu user form, sebaiknya ini nanti nama combo boxnya disesuaikan dengan ini labelnya. Oh, ini combo box kebiasaan saya kasih beri nama CB nama. CB-nya huruf besar, ya, kependekan dari combo box, namanya huruf kecil. Yang penting jangan dikasih spasi, kawan. Ya, kalau mau pakai spasi, gunakan underscore. CB underscore nama. Nah, itu. Kemudian alamat, karena tidak berupa pilihan, hanya untuk mengisi di sini, kita gunakan text box ini, sebelahnya label. Klik kiri, klik sekali di sini. Nah, kita perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian digeser tempatnya. Seperti ini, kawan. Nanti ya, disesuaikan ini panjangnya berapa, katakan sama, height-nya dirubah lagi, katakan height-nya cukup 20 misalkan. Nah, gini. Kemudian kalau sudah ini fontnya nanti yang tertulis di situ kita samakan 10, tidak perlu tebal. Nah, kalau ini sudah diatur tinggal kita copy untuk di bawahnya. Nah, jadi kita nggak usah setting-setting lagi. Ini kawan ya. Kalau misalkan ini teman-teman kok miring ya, ini tinggal diginikan aja kan. Nah, katakan nggak pas tengah ya, antara kotak kiri dan kotak kanan, ambil format, kemudian align, teman-teman ambil middle. Nah, otomatis dia. Itu caranya. Ya. Nah, di sini nanti sama text box-nya kita beri nama. Contoh di sini punya saya beri nama TX alamat. Sekali lagi tanpa spasi ya. Yang kedua menyesuaikan dengan judulnya di kiri nomor, berarti ini TX nomor ya. Boleh text box, boleh TB underscore alamat, TB underscore alamat, terserah, bebas saja ini ya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, yang jelas kemudian satu lagi untuk memunculkan foto. Kalau untuk memunculkan foto teman-teman ambil image ya di sini di toolbox, ambil yang image. Kalau memang belum hafal tempatnya dicir satu-satu aja sampai dia muncul keterangannya. Oh, ini masih combo box apa. Nah, ini cari yang image, teman. Klik kiri, klik sekali di sini. Besarnya diatur. Gitu. Ya. Jadi gitu, kawan, caranya ya. Kalau image-nya cuma satu, mau dirubah, dikasih nama, enggak pun enggak apa-apa. Ini di saya rubah menjadi IMG ya. Kalau teman-teman enggak dirubah, maka di sini dia akan tertulis image satu gitu ya. Nah, sekarang kita coba belajar pada scriptnya, kawan. Artinya begini, di sini kalau ini saya jalankan, pada saat nama ini kita pilih, maka data di bawahnya muncul berikut foto. Ya, berarti kuncinya kan di combo box ini. Artinya, kalau kita sudah tahu tempat kuncinya, maka skripnya itu harus di sini, kawan. Karena pada saat ini terisi, data lainnya terisi. Berarti skripnya ada di sini. Ini kita klik 2 kali combo box ini. Nah, nanti ini skripnya saya lampirkan di deskripsi, kawan. Ya apa filenya ya. Jadi teman-teman bisa download aja. Ya, ini saya bedakan beberapa tahapan. Ya, yang pertama ini dari combo box ya. Setelah kita klik 2 kali, kita bikin deklarasi dulu, kawan. Ya,
Tapi kalau data teman-teman kita kan hanya 10 data, nggak sampai 100, nggak sampai berapa, sebetulnya deklarasi ini nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Teman-teman langsung ke sini. Ya, tapi kalau datanya banyak, nah kita deklarasikan dulu tim, ya. I ini bebas, mau apa aja, as long. Nah, karena saya sudah eh, mengartikan bahwa I ini nanti menunjukkan baris dari datanya. Jadi ini kan datanya di Excel, di sheet DB foto. Nah, baris ini loh, nama pertama ada di baris 5. Nah, I itu nanti mewakili ini baris 5, baris 6 gitu ya. Sebanyak data yang kita punya. Jadi as long namanya. Nah, kalau sampai 50 ya nanti dia baca sampai 50 baris gitu kan. Itu maksudnya kawan. Ya. Nah, kemudian WSS worksheet. WS ini saya mengambil singkatan dari ini aja, worksheet ya. Teman-teman nulis W juga boleh gitu ya. Atau menulis yang lain juga boleh. Yang penting kita tahu maksudnya. WS itu adalah worksheet. Nah, worksheet yang mana? Bisa jadi kita kan punya sheetnya banyak ini. Contoh ini ada DB foto, ada sheet 1, sheet 2. Kita baru menerjemahkan bahwa ini loh, ada kertas kerja yang mau saya pakai. Nah, tapi kertas kerja nanti yang mau dijadikan acuan datanya ada di mana? Makanya kita bikin set WS sama dengan nama sheetnya apa? Nah, ODP foto gitu ya. Ditulis dalam tanda petik kawan ya. Nah, kemudian kita lanjut for I. Tadi kan kita sudah deklarasi bahwa I itu adalah nanti menunjukkan barisnya data. Nah, baris data itu ada berapa? Makanya di sini kita pertegas. Jika I sama dengan satu, ya, satu itu dari mana? Dari ini, dari WS. WS itu apa? Sheet data DB foto pada kolom A5 sampai A8. Jadi kan gini, ya. Nah, ini saya jalankan, saya pilih Ahmad. Nah, for I itu maksudnya di sini dia akan baca dulu. Nah, itu Ahmad, mulai baca dia baris 5. Bener nggak? Ini namanya sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, cari ke bawah. Bener nggak ini? Sampai baris yang terakhir. Kalau memang ditemukan, ya dia berhenti, kawan. Berhenti berarti sudah ketahuan. Oh, barisnya di baris 6. Indeks barisnya sudah ketahuan. Itu maksudnya for gitu ya, kawan. Nah, for I ini. Kemudian di sini bisa jadi kan penulisan data ini katakan tidak standar kawan ya. Ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil, huruf depannya maksudnya ya. Ahmad, ini mungkin Bayu, ini Randy gitu ya. Makanya di sini nanti di combo boxnya kita itu mungkin juga penulisannya bisa berbeda karena kita ngambil dari sini kan. Ngambil dari sini combo box itu pilihannya, ngambil dari sini. Makanya di sini diberikan if else case. L yang L case ini L-nya maksudnya lower kawan ya. Jadi apabila huruf pertama dari sheet apa ini DB foto ya cell, nah kalau diikuti cell selalu kurung buka baris dulu bacanya. Nah I tadi kan mewakili baris ya. Sel baris A berarti kolom pertama, kolom keberapa? Kolom pertama. Jadi kalau kita menggunakan cells, maka kurung bukanya ada variabel yang mewakili baris, ada variabel yang mewakili kolom, kawan. Gitu ya. Jadi jika ini dari kiri, ya dari kiri huruf pertamanya ada angka 1, itu sama dengan ini. Jadi bisa jadi gini kawan. Jadi ini bukan combo box, tapi text box. Kalau text box berarti nanti kita tulis seperti ini kan. Kalau kita tulis, kita nulisnya biasanya huruf kecil aja. Padahal nama yang terdaftar dimulai dengan huruf kapital, huruf awalnya. Nah, ini maksud maksud script ini itu apapun yang tertulis ya, yang ada di sheet ini, sheet apa data DB foto ini itu dianggap sama dengan apa yang kita tulis yang ada di combo box atau di text box itu maksudnya. Jadi kita nggak harus nulis persis, oh ini huruf besar gitu enggak gitu ya. Oke, kita lanjut kawan. Kemudian yang ini boleh dipakai boleh enggak karena nggak terlalu pengaruh kawan ya. Jadi sampai di sini teman-teman sudah tahu maksudnya bisa langsung gini kita tutup if and if. Sehingga kalau ada for i kita tutup dengan next i.
Itu strukturnya jangan lupa. Jadi jangan ditutup next dulu baru and if ya. Ini if, kalau selesai kita tutup and if. Kita lihat ke atas ada for. Oh, berarti ditutup dengan next. Nah, jadi sampai di sini itu kita sudah menemukan ini indeks barisnya. Oh, yang ditulis nama Bayu, dicari mulai dari baris 5 dulu, baris 6 dulu. Oh, ternyata baris 6 namanya Bayu. Lah, dia sudah menemukan indeks barisnya ini. Jadi gitu yang dimaksud kawan. Ya, sampai di sini. Nah, kemudian kita kan pinginnya begitu di combo box itu sudah terpilih nama, maka text box di bawahnya, jadi kalau kita jalankan ini, ya, dan ini, nah ini kalau kita jalankan, begitu ini terpilih nama, di sini akan muncul alamatnya dari nama ini, nomornya, berikut fotonya. Ya. Sekarang kita coba dulu, begitu ini kita pilih Randy, katakan, maka alamat dan nomor ini muncul. Nah, itu gimana caranya? Ini skripnya, makanya saya beri batasan ini ya. Skrip untuk memunculkan ini sampai di sini kawan. Nah, sampai ini batasnya nih. Ya, saya berikan batasan nih. Batas akhir skrip untuk memunculkan nama dan alamat. Dimulai dari mana? Ini skrip di bawah untuk memunculkan ini ya. Nah, yang pertama kita berikan definisi dulu. Nama sama dengan combo box 1. Karena kan yang menjadi text box kuncinya adalah combo box 1 ya. Ini pun boleh teman-teman bikin, boleh tidak ya. Ini kalau dibikin ya kita berikan apa? Oh, combo box nama ya kita cari yang sejenis gitu ya supaya kita mendefinisikannya enak gitu membacanya. Combo box itu kan nanti pilihan nama. Jadi kita pilih nama itu sama dengan nilai yang ada di combo box. Tapi kalau ini nggak dibikin nggak apa-apa kawan. Cuma nanti konsekuensi di bawah ada ya. Oke. Kemudian kita sekarang kerjanya mau di mana? Gitu kan. Oh, kita kerjanya nanti pada worksheet DP foto dengan range. Nah, kalau range ini tidak perlu seperti sel. Range ini hanya satu sel aja. Jadi kalau diikuti dengan range, artinya itu bisa satu sel ini atau begini, satu kolom mulai kolom baris keberapa sampai baris keberapa. Ya, jadi mungkin bisa di kolom B6 ini range, hanya B6 yang dimaksud, atau B5 sampai B berapa, nah, itu maksudnya range kan. Ya, beda dengan sales tadi. Artinya kita akan bekerja pada sheet DP foto di kolom A5 sampai A8. Kenapa? Karena ini yang kita pilih apa? Karena combo box itu nanti kan diisi pilihan nama. Maka nama-nama ini ada di mana? Oh, ada di sheet DB foto kolom A. Makanya kita pilih ini kolom A, bukan kolom yang lain supaya menyesuaikan isi dari combo boxnya. Gitu, kawan. Ya. Nah, kemudian kita di sini ya bikin set X ini adalah dot find ya karena kita di sini menggunakan with worksheet ya supaya tidak kita tulis lagi worksheetnya, kita tulis with worksheet, maka di sini tinggal dot find, kita temukan apa nama yang kita bikin tadi di atas. Tapi kalau teman-teman tidak bikin ini, maka nama ini diganti dengan combo box 1 dot value di sini. Jadi itu maksudnya kawan. Boleh dibikin, boleh tidak. Kalau dibikin cukup kita panggil ini nama variabel barunya ya di sini temukan nama. Kalau teman-teman nggak bikin, maka temukan apa yang define yang ditemukan. Ini loh nilai dari combo box 1. Kalau teman-teman tidak bikin nama. Gitu ya, tahu bedanya ya. Jadi temukan ya nama nilai dari combo box 1 di mana? Di data Excel-nya. Ini maksudnya look in Excel value ini suruh cari di data Excel-nya. Gitu. Data Excel yang mana? Sudah tahu di sheet ini kolom A. A5 sampai A8 gitu. Ya. Jadi ini untuk menentukan barisnya tadi ya. Di combo box ditulis nama ini, kemudian di data Excel kita cari itu ada di baris keberapa indeks baris tadi kawan ini ya. Nah, jika tidak ketemu ya sudah abaikan saja. Ya. Berarti ini kan set X ini formulanya adalah seperti ini kan, teman-teman. Nah, ya kan. X, definisinya X adalah indeks baris. Ya kan?
Berarti sekarang kita bikin variabel baru, baris itu sama dengan ini, hasil dari ini. Hasil apa? Hasil definisi X ini tadi, formula X ini. Baris sama dengan X dot row. Teman-teman ini barisnya bebas ya. Setiap variabel baru itu teman-teman bebas, ini tidak harus X. Teman-teman rubah A, rubah BRS, boleh. Di sini juga row boleh gitu ya. Jadi tidak harus seperti ini. Cuman kalau bisa kita dekatkan dengan yang kita maksud gitu ya. Nah, ini perlunya apa? Kita bikin baris sama dengan ini, kawan, sama dengan nama tadi, supaya kita nggak usah nulis panjang ini, dot find ini, karena ini sudah miliknya X, ya. Sehingga barisnya ini disama dengan X, gitu ya. Di sini kenapa nggak pakai langsung X saja? Belum, nggak bisa, karena ini kita baru men-set, ya, belum mengartikan, belum mendefinisikan seperti ini. Di sini tuh baru ketemu indeks, oh ternyata di baris 6. Nah, sekarang untuk mendefinisikan baris yang ketemu tadi apa? Ini kita bikin baris sama dengan x dot itu ya. Sehingga kalau sudah ketemu di sini ya antara A5 sampai A8, katakan ketemu di A6 ini kan ada ini, kawan. Nah, ada kolom nama, alamat, nomor gitu ya. Nah, ini sekarang kolom baris ke-6-nya sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, maka text box alamat itu isikan dari kolom kedua, baris, indeks barisnya, ya kan? Jadi text box alamat itu isikan dari ini, baris ke-6 tadi, indeks baris sudah ketemu, kolom kedua, ini alamat, nanti nomor kolom ketiga, kolom C, gitu. Tapi kita nulisnya bukan B dan C, tapi adalah kolom kedua. Kita menggunakan sel, kawan. Jadi WS, ya, DB foto, sel, indeks barisnya dulu, baru kolom. Demikian pula dengan yang ini, TX nomor, kawan. Jadi TX nomor diisikan dari sheet, DB foto, indeks barisnya, kolom yang ketiga. Itu ya. Jadi ini untuk mengisinya. Ini script untuk mengisi dua text box di bawah combo box ya. Nah, kemudian supaya di combo box ini bisa keluar pilihan nama, maka di propertiesnya ya, propertiesnya combo box, teman-teman cari ini row source agak di bawah nih. Row source ditulis nama ini dari mana? Nama ini adalah nama yang saya berikan ini, saya blok ini. Nah, sampai 8. Nah, tulis di sini nama, jangan pakai underscore ya kalau ada dua kata. Ini. Jadi nama ini kalau kita ambil, katakan di sini saya blok, yang keluar ini nama-nama. Nah, nama ini yang kita letakkan di propertiesnya combo box ini ya, di row source, kawan. Properties, ambil cari yang row source, abjad R nih. Kemudian ditulis di sini nama, sehingga pada saat combo box ini dijalankan dia muncul ini, gitu ya. Itu caranya, teman. Kemudian script yang terakhir ya, ini sudah. Nah, ini untuk memunculkan foto, kawan ya. Tadi kan baru memunculkan dua text box, sekarang memunculkan fotonya gimana? Nah, ini kita bikin ini ya, workbook ini maksudnya kita coba membuka file dan mengaktifkan ya yang ada di ini ya, nama di folder gitu ya, karena yang data kemarin, data foto ini itu adanya di folder apa? Folder data foto. Jadi ini maksudnya ini ya, script yang ini maksudnya kita membuka folder data foto gitu dan mengaktifkan. Kemudian kalau ini sudah ketahuan tempatnya, oh ada di folder data foto, maka kita bikin definisi sama dengan baris tadi ini. Setelah tahu indeksnya, baru barisnya kan. Nah, lokasi ya ini bisa apa saja namanya, bebas. Lokasi adalah active workbook.path. Path ini kan jalur ya. Jadi kita buka, maka kita cari data foto ini jalurnya ada di mana di komputer ini gitu.
Ya, oh ternyata ada di folder D ya. Dia mencari folder D ini, part ini dia mencari di komputer ada nggak folder data foto. Nah, kalau sudah ketemu, kita definisikan lokasi itu adalah dari workbook yang aktif ini tadi, ya, folder aktif tadi. Ya. Jadi lokasi itu sebetulnya lokasi ini kalau diartikan sama dengan folder data foto jadinya. Ini menemukan dulu jalurnya. Nah, kalau sudah ketemu, ini mendefinisikan bahwa lokasi itu ada di folder data foto. Nah, kemudian image ini kan dari ini kawan, ya, dari apa namanya ini. Nah, ini ya. Kalau teman-teman tidak merubah di properties namanya dia masih image satu, tapi karena saya rubah img, maka di sini munculnya img ya. Yang di sini penulisannya img.picture. Jadi kita mau mengisi sekarang img.picture sama dengan kita ambil picture-nya, yang lokasinya di mana. Lokasi sudah kita definisikan ini di folder data foto ya. Tapi kita pilih dari foto-foto tadi yang namanya dengan nama yang dipilih di combo box 1 itu kawan, dan jenisnya ini ya, dan jenis fotonya apa, JPEG, PNG atau apa, JPEG gitu ya. Ini jangan lupa ini gitu. Jadi ini untuk memunculkan foto sesuai dengan nama yang ada di combo box, dan fotonya itu tipenya adalah JPG gitu kawan. Ini harus ya pakai ini. Jadi muncul. Nah, kemudian nanti di ininya sendiri kawan ya, di sini ambil propertiesnya teman-teman, kemudian ambil ini picture size mode-nya. Picture size mode-nya itu pilih yang stretch nomor 2. Kalau kita pilih yang clip, maka nanti yang muncul di sini, karena mungkin fotonya size-nya besar, image-nya size-nya kecil, mungkin yang muncul hanya hidungnya saja, atau matanya saja, atau sebagian wajah. Tapi kalau stretch, ini sudah disesuaikan dengan ukuran image ini. Ya, teman-teman bisa dieksplor sendiri ya. Pilih aja, oh nanti tampilannya gimana. Pilih satu, tampilannya gimana. Pilih tiga, tampilannya gimana. Jadi gitu, kawan. Jangan lupa di propertiesnya ya. Yang terakhir, kawan, di sini pada sheet 2 kita bikin tombol untuk memanggil form ya. Untuk membuat ini teman-teman bisa mengambil ini insert, manfaatkan insert, kemudian ambil shape, ambil yang rectangle ya. Terserah sih mau rectangle mau yang ini bisa aja ya. Ini kemudian klik di sini. Nah, muncul kemudian kita klik kanan edit text, katakan cari data misalkan ya, cari data ini kita bikin 12, kita bold ya. Kemudian biasanya kotaknya ini supaya di tengah ya, vertikal horizontal. Kemudian biasanya saya ambil ini shape format ya. Nah, kita ambil ini bentuk stylenya kotaknya, sambil yang ini ada bayangan ya. Nah, ini sih bebas ya, selera aja teman-teman. Nah, kemudian supaya bisa memanggil formnya, nama formnya itu kan ada di sini kawan, nama formnya. Nah, user form 5 ini. Nah, nama user formnya karena di name-nya, di properties dari user formnya belum kita rubah. Dia masih user form 5. Berarti teman-teman tinggal ini diklik kanan ya, di kotak ini diklik kanan, kemudian ambil assign makro ya. Kemudian ini bisa diubah cari data. Di sini juga jangan pakai spasi, kalau mau dipisah pakai underscore. Kita bikin new ya. Kemudian teman-teman tulis user form 5 titik dot show ya, titik atau dot show. Cuman gini aja. Ini ya. Kemudian kalau mau di save, file save. Nah, sekarang coba kita kembali ke sini, kita klik. Nah, dia muncul. Jadi gitu cara pembuatan tombolnya kawan ya. Oke, jadi itu aja untuk pencarian ini database beserta foto yang bisa dilakukan di VBA. Oke, silakan dicoba kawan.